Halo, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita bahas statistika pelajaran di kelas 7. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe untuk mengetahui video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Baiklah, untuk statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua tentang data, mengumpulkan data, penyajian data, analisis data, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Inilah pengertian dari statistika. Statistika ini bisa digunakan kalau di siswa atau mahasiswa yang kuliah untuk membuat skripsi, ya. Jadi kita harus mengerti dulu data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan bilangan atau keterangan yang dapat menerangkan sesuatu. Itu pengertian dari data. Data itu ada dua macam. Yang pertama, berbentuk bilangan. Data berbentuk bilangan. Contoh, berat badan. Berat badan Budi 60 kg. Itu kan berbentuk bilangan ya. Tinggi badan. Tinggi badan Adi 145 cm. Jadi berbentuk bilangan. Sedangkan yang kedua, tidak berbentuk bilangan. Yang tidak berbentuk bilangan itu contoh warna. Warna kesukaan warna merah. Jadi dia kan bukan berbentuk bilangan, merah. Status, negeri, swasta. Jadi dia bukan berbentuk bilangan ya. Ada dua untuk data. Jadi data kita itu bisa berbentuk bilangan, bisa tidak berbentuk bilangan. Itu data. Ada juga pengertian populasi dan sampel. Ini bagian dari untuk statistika ya. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek, sedangkan sampel adalah objek yang diteliti. Populasi keseluruhan objek dan sampel adalah objek yang diteliti. Populasi itu bagian terbesar, sedangkan sampelnya bagian dari populasi tapi yang bagian terkecilnya. Oke. Contoh. Misalkan Adi ingin mengukur kadar garam di air laut di Belawan. Jadi dia tidak mungkin populasinya itu adalah air laut di Belawan. Dia tidak mungkin meneliti seluruh air lautnya. Cukup biasa diambil sampel misalkan 1 gelas. Nah, itu sampel itu makanya dikatakan sampel itu bagian terkecil dari populasi. Contoh lagi ya, mengukur berat badan SMP Negeri X. Kita mau tahu berapa berat badan SMP Negeri X. Seluruh siswa SMP Negeri X itu merupakan populasinya. Sampelnya, kita ambil sampel yang mau kita teliti itu misalkan hanya kelas 7A. Jadi bagian dari SMP Negeri X ya. Itulah untuk perbedaan antara populasi dan sampel. Pengumpulan data. Cara kita mengumpulkan data. Yang pertama, ada penelitian langsung atau observasi. Ini artinya kita langsung terjun langsung ke pusat perolehan data. Ya. Si peneliti harus langsung. Ya. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara itu bisa kita memperoleh datanya dengan wawancara. Artinya kita bertanya sama yang punya data, kita wawancarai atau kita interview. Itu cara memperoleh kita data boleh. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat dan itu diberikan untuk diisi ya. Dari hasilnya bisa kita olah. Sedangkan yang keempat itu studi dokumen. Studi dokumen itu artinya mengambil data dari yang sudah ada. Contoh, kita mau tahu curah hujan di suatu kota, kita ambil data dari BMKG. Contoh kita mau tahu pertumbuhan statistika dari angka kelahiran, misalkan kita ambil dari data statistik ya, itu artinya studi dokumen, tinggal kita ambil data yang sudah ada. Oke. Penyajian data. Data yang sudah kita dapat bisa kita sajikan. Data yang sudah kita dapat itu kita sajikan kemana? Yang pertama, kita sajikan ke dalam tabel. Ke dalam tabel ini ada dua macam, frekuensi tunggal, satu lagi frekuensi kelompok.
Yang kedua, kita sajikan ke dalam diagram, bisa. Diagram ada diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk diagram, adik-adik sekalian, ini nanti kita coba bahas di video selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini atau video ini, kita coba bahas dengan penyajian data dalam tabel. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel. Misalnya, berikut ini tabel yang menyajikan jumlah siswa di SMP Sukamaju. Pertama, langkah pertama kita buat judulnya. Tabel jumlah siswa di SMP Sukamaju. Baru kita buat tabelnya. Tingkat kelas 7, kelas 8, kelas 9, jumlah, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jumlah. Ya. Jadi dari data ini bisa kita lihat jumlah laki-laki kelas 8 berapa. Inilah yang disajikan ke dalam tabel. Kita lanjut. Distribusi frekuensi tunggal. Contoh, diketahui warna kesukaan dari siswa berikut. Ada beberapa siswa mempunyai warna kesukaan, misalnya Budi warna kuning, Adi warna hitam, dan selanjutnya. Data ini kita buat ke dalam tabel, ya. Langkah pertama sama seperti tadi, buat judul dulu, tabel warna kesukaan 10 siswa. Kita buat tabelnya. Warna kuning, coba dicek warna kuning. Ada berapa warna kuning di sini yang suka warna kuning? Budi, hanya 1, ya. Kita tulis seterusnya, ini frekuensi 1. Warna hitam, 1, 2, 3, ada 3, 1, 2, 3, kita buat terusnya, dan frekuensinya 3. Warna putih, 1, putih 2, 3, ada 3 juga ya, saya tuliskan 3. Di mana dengan warna merah? 1, ya 1 saja yang punya warna merah, yang suka warna merah. Warna pink 1, ya. Warna biru 1. Maka jumlah seluruh siswanya, jumlahkan frekuensinya, jumlahnya sama dengan 10. Inilah membuat data ke dalam tabel yang disebut ini tabel frekuensi tunggal, ya. Contoh yang kedua, diketahui berat badan 30 siswa dari kelas 7 sebagai berikut. Ini berat badannya. 35, 37, 40, dan selanjutnya. Data ini mau kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Pertama, buat judulnya dulu. Tabel berat badan 30 siswa kelas 7, SMP X atau apa. Oke, kita buat berat badannya 35 ada, 36, 37, 38, dan selanjutnya 42. Sekarang, 35. Kita lihat di sini ada berapa yang 35? 1. Yang 35, 2, 3, itu yang berat badannya 35, 4, 5, ada 5, berarti kita buat terusnya 5, 1, 2, 3, ini masih 4, 5, 5, jadi kalau untuk terusnya 4, baru untuk 5-nya cukup dibuat garis miringnya, ya. Yang kedua, yang 36, kita cari yang berat badan 36, 1, 2, 3, 4, oke, 4, terusnya ada 4, berarti frekuensi 4. Selanjutnya 37, 1, 2, 3, 4 juga yang 37 ya, adik sekalian, buat 4, oke, 4. 38, 1, 2, 3, wah ada 3, berarti kita buat terusnya 3, frekuensinya 3. 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat ini, 4-nya kita buat garis miring, jadi 4, 5, 6, berarti 6. 40, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4, frekuensi 4, 41, ya. 41, ada 2, 42, 1, ini lagi 2, di semuanya 2. Kita jumlahkan frekuensinya, ini harus jumlahnya sama dengan 30, karena jumlah siswanya sama dengan 30.
Inilah cara kita mengubah data, membuat data itu ke dalam tabel frekuensi tunggal baik frekuensi kelompok. Ini caranya, kita daftarkan semuanya. Oke, yang kedua distribusi frekuensi kelompok. Untuk distribusi frekuensi kelompok ini dibahas di pelajaran di SMA. Jadi untuk ini video kali ini sampai di sini. Jika ada komentar boleh dikasih di komentar, dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya untuk diagram, ya, diagram batang, diagram garis, lambang, dan selanjutnya kita bahas kembali di video selanjutnya. Boleh dilatih berapa soal berikut.